Kebakaran hutan dan lahan di Jalan MT Haryono Barat, Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur kembali menyala dan meluas. Tim Satgas Penanggulangan Karhutla Kotim pun dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Namun karena kondisi medan yang tak terduga menyebabkan salah seorang petugas pemadaman mengalami cedera di bagian dahi sebelah kanan akibat tertimpa nozzle atau pipa besi untuk semprotan air. Petugas pemadam kebakaran Hadi mengatakan saat itu ia sedang membawa gulungan selang berserta nozzle masuk ke dalam lahan gambut untuk keperluan pemadaman, namun kondisi lahan gambut yang kurang padat membuat ia terperosok cukup dalam. Cedera yang dialaminya tidak parah sehingga ia masih bisa beraktivitas normal. Petugas PMI pun segera tiba di lokasi untuk memberikan pertolongan pertama bagi petugas pemadam yang mengalami cedera. Salah seorang anggota BPBD Kotim, Susilawati mengatakan biasanya dalam giat pemadaman Karhutla, mereka selalu didampingi tenaga medis, namun karena titik api yang terjadi secara bersamaan di beberapa lokasi, membuat tim gabungan harus berbagi tugas. Adapun untuk Karhutla di Jalan MT Haryono Barat, menurutnya adalah titik api lama yang meluas. Sebelumnya, pihaknya kesulitan untuk melakukan pemadaman karena titik api yang berada jauh dari jalan. Namun tak lama, api merambat hingga mencapai kebun sawit milik warga yang berada di tepi jalan. Si pemilik kebun sawit Irwan juga turut andil melakukan pemadaman bersama beberapa warga. Bahkan mereka lebih dulu tiba di lokasi untuk mengendalikan penyebaran karhutla agar tidak menjalar semakin besar ke kebun sawit. Sebagai pemilik kebun yang terdampak karhutla, ia mengaku jengkel dan merasa dirugikan, sebab kebun miliknya yang terbakar merupakan kebun produktif yang masih rutin dipanen. Dengan adanya karhutla ini tentu berdampak pada penghasilannya yang bersumber dari kebun tersebut. Irwan menduga kuat karhutla yang menjalar ke kebun miliknya itu memang sengaja dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Pasalnya ia mendapat informasi dari warga setempat terkait oknum yang berkeliaran tak jauh dari lokasi karhutla. Diduga oknum tersebut mulanya ingin membakar lahan miliknya sendiri, namun karena kelalaian ulah oknum itu membuat lahan yang terbakar kian meluas. Namun Irwan mengaku tidak mempunyai bukti sehingga tidak dapat melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang. Sementara berdasarkan data Pusdalops BPPB Kotim, dari Januari hingga 27 September 2023, total lahan yang terdampak karhutla seluas 681.289 hektar dari 266 kejadian dan total hotspot 3.127 titik. Sebagian besar terjadi sejak penetapan status siaga darurat Karhutla pada 24 Mei lalu, yakni 659.359 hektar dari 248 kejadian dan 3.012 titik hotspot. Saat ini Kotim masih berada di status tanggap darurat bencana Karhutla yang berlaku hingga 2 Oktober 2023. Selanjutnya akan dilakukan rapat evaluasi untuk menentukan perlu atau tidaknya perpanjangan status sesuai kondisi terkini. Kami nggak bawa Mbak, biasanya tuh ada PMI, tapi PMI lagi ke lapangan. Oh, gara-gara bagi tugas nih lah. Iya, pembagian tugas. Mbak, kalau kondisi kejadian seperti ini seringkah apa, Pak? Jarang sih Mbak. Cuman risiko lah kalau petugas di risiko. lapangan. Pasti biasanya kayak gitu. Mbak, kalau misalnya ada yang cedera, ini ada yang backup kah? Misalnya langsung ganti personil gitu, Mbak? Biasanya ada, tapi ini kebetulan nggak ada masalah katanya. Oh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.